Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat mempresentasikan materi pada hari ini. Eh, Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rifa Anissa dengan NIM 22231104 selaku moderator. Dengan rekan saya, yang pertama yaitu Tri Ramadhani dengan NIM 22231039, Akwatul Solihati dengan NIM 22231100, dan Amalia Putri dengan NIM 22231101. Baiklah, pada pagi hari ini kami akan memaparkan materi tentang peranan sains dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menyikapi global warming. Eh, Kami di sini akan mengkaji materi tentang menganalisis peranan sains dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menyikapi global warming. Materi pertama itu akan dipaparkan oleh Yesi. Kepada Yesi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu mengenai menganalisis peranan sains dalam menjaga kelestarian lingkungan. Peranan sains dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menyikapi perubahan iklim seperti pemanasan global sangatlah penting. Sains memberikan pemahaman tentang mekanisme dan dampak perubahan iklim, serta memberikan wawasan tentang solusi dan tindakan yang dapat diambil untuk menghadapinya. Beberapa aspek penting tentang peranan sains dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, memahami perubahan iklim. Sains membantu kita memahami perubahan iklim secara mendalam melalui penelitian ilmiah, pengukuran, dan pemodelan. Para ilmuwan dapat mengidentifikasi penyebab perubahan iklim dan memprediksi dampaknya di masa depan. Ini memungkinkan kita untuk menyadari urgensi perubahan iklim dan dampaknya pada kehidupan kita. Dua, menyediakan bukti dan pemahaman. Sains menyediakan bukti-bukti kuat tentang adanya perubahan iklim dan dampaknya melalui pengumpulan data dan analisis yang objektif. Sains membantu mengungkapkan pola dan tren jangka panjang yang mengarah pada pemanasan global. Informasi ini penting untuk meyakinkan pemerintah, masyarakat, dan bisnis untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Baiklah, sampai di sini materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yesi. Materi selanjutnya itu akan dipaparkan oleh Amel. Kepada Amel dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari Yesi tadi. Yang ketiga, yaitu pengembangan teknologi ramah lingkungan. Sains berperan dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif lainnya. Contohnya adalah pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro, serta pengembangan teknologi kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik. 4, yaitu konservasi sumber daya alam. Sains membantu dalam pemahaman dan konservasi sumber daya alam melalui penelitian dan pemodelan ekosistem. Sains membantu mengidentifikasi daerah penting yang perlu dilindungi, memahami dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem, dan mengembangkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Sains juga berperan penting dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim dan lingkungan. Dengan mengkomunikasikan pengetahuan sains secara efektif, baik kepada masyarakat umum maupun pemangku kepentingan, kita dapat mendorong tindakan yang berkelanjutan dan kebijakan yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Amel. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Atik. Kepada Atik, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu berikut adalah beberapa peranan utama sains dalam menyikapi global warming. Yang pertama yaitu memahami penyebab global warming. Melalui metode ilmiah, peneliti sains telah mengidentifikasi bahwa peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 menjadi penyebab utama pemanasan global. Penelitian ilmiah terus berlanjut untuk memahami dampak berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia, deforestasi, industri, dan polusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dan menganalisis perubahan iklim. Sains menyediakan alat dan teknik untuk mengumpulkan data tentang suhu, curah hujan, kelembaban, tingkat lautan, dan parameter lain yang relevan. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi tren jangka panjang, menghubungkan perubahan cuaca ekstrim dengan perubahan iklim, dan memprediksi dampak masa depan dari global warming. Yang ketiga yaitu memprediksi dampak masa depan melalui ya, para peneliti dapat memprediksi dampak yang mungkin terjadi akibat pemanasan global. Mereka menggunakan data historis dan mengevaluasi dan mengembangkan solusi mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan teknologi bersih, energi terbarukan, dan kebijakan publik yang efektif. Penemuan baru dan inovasi dalam sains memainkan peranan penting dalam mengarahkan perubahan menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. Baiklah, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Atik. Materi selanjutnya itu akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang kelima itu mengedukasi dan membangun kesadaran para ilmuwan berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang global warming dan dampaknya. Mereka berbagi pengetahuan dan hasil penelitian mereka melalui publikasi ilmiah, seminar, konferensi, dan media lainnya. Sains membantu membangun kesadaran akan urgensi masalah ini dan memberikan pemahaman yang diperlukan bagi masyarakat umum dan pengambilan keputusan. Terdapat pada tampilan di depan itu gambar 1 merupakan proses global warming, gambar 2 itu merupakan upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, gambar 3 itu keterkaitan pelestarian lingkungan dengan global warming. Baiklah, dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam keseluruhan, sains memainkan peran utama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menyikapi global warming. Dengan mengandalkan penelitian ilmiah, pengembangan teknologi, dan peningkatan kesadaran, kita dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi ekosistem, dan memastikan keberlanjutan planet kita bagi generasi mendatang. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran ataupun pertanyaan kepada kelompok kami, bisa dipersilahkan di komen di kolom komentar di bawah. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.